Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Ainun Hanun dengan NIM 121105020 dari program studi hubungan internasional. Video ini dibuat untuk menunjang UAS mata kuliah pengantar diplomasi yang diampu oleh Mem Siska Prabawa Ningtyas. Dalam video ini saya akan membahas mengenai analisis diplomasi publik Amerika Serikat melalui Voice of America atau VOA di Indonesia. Baik, mungkin sebelumnya kita akan membahas mengenai diplomasi publik. Diplomasi publik menurut Joseph Nye merupakan alat atau instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk dijadikan wadah berkomunikasi dan juga menarik perhatian publik dari luar negeri. Nah, kemudian fungsi dari diplomasi publik itu sendiri merupakan sebagai media promosi kepentingan nasional suatu negara dan untuk mempengaruhi publik dari luar negeri tersebut. Terdapat maksud dan tujuan tertentu yang ingin disampaikan kepada publik di luar negeri atau kepada pihak lain. Nah, makanya diperlukan adanya pengemasan yang baik dalam diplomasi publik ini untuk menonjolkan sumber daya yang berkualitas dan mendukung proses diplomasi publik yang terjadi sehingga dapat memproduksi soft power. VOA merupakan jasa penyiaran multimedia internasional milik Amerika Serikat terbesar yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah Amerika Serikat pula. Sedari awal pembentukannya, VOA memang telah dirancang sedemikian rupa untuk dijadikan pembentuk kekuatan bagi Amerika Serikat, terutama dalam hal penanaman modal atau penanaman pengaruh secara global. Nah, dalam menyiarkan berita internasional, terdapat standar-standar tertentu dan juga prinsip-prinsip tertentu yang perlu dipenuhi kriterianya yang tercantum dalam UU Penyiaran Internasional 1994. Nah, selain standar dan prinsip tersebut, terdapat pula VOA Charter yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip VOA untuk melaksanakan penyiarannya sendiri. Dapat ditinjau melalui standar dan juga prinsip penyiaran internasional Amerika Serikat, disebutkan bahwa VOA memang mendapatkan mandat secara langsung untuk merepresentasikan dan juga membawa sudut pandang milik Amerika Serikat dalam peliputan dan juga siaran yang dilakukannya. Namun dalam prinsip-prinsip tersebut juga disebutkan bahwasanya VOA tetap memiliki kewajiban untuk bersikap profesional dan juga menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga VOA tetap dapat mempertahankan kepercayaan para audiensinya atau para pendengarnya dengan penyampaian informasi yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan tentunya. VOA Indonesia terbentuk tidak lama setelah VOA Pusat terbentuk, namun pergerakannya dan juga perkembangannya secara signifikan terlihat sejak era reformasi dimulai. Karena pada saat itulah kebebasan pers dimulai dan juga kontrol pemerintah terhadap media terlihat sedikit sirna. Hal inilah yang kemudian memudahkan VOA Indonesia dalam menyebarluaskan program-program televisinya dan juga radionya. Maka dengan bangga saat ini VOA telah berhasil meraih audiensinya sebesar 16,2% populasi orang dewasa di Indonesia. VOA kini juga melakukan banyak penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital. Dengan hadirnya website yang mudah dijangkau, kemudian ada Facebook, Twitter, Instagram, dan juga YouTube yang dapat dinikmati kapanpun dan dimanapun. Dalam menjalankan perannya sebagai alat diplomasi publik, VOA menyesuaikan tujuan dan juga rencana-rencana kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Indonesia melalui program-programnya. Maka dapat disimpulkan bahwasanya sebagai media internasional, VOA tentunya menempati posisi penting dalam proses perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kinerja dan juga aktivitasnya diawasi langsung dan didampingi oleh BBG atau BBG untuk memastikan jalannya sesuai dengan tujuan awal. VOA pun bersentuhan langsung dengan publik di negara lain sebagai media internasional. Maka VOA jelas berperan dalam proses dan aktivitas diplomasi publik Amerika Serikat terhadap dunia internasional termasuk Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.